Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Alhamdulillah kita ada klien lagi ya, yaitu nomor 5313 ya. Saya ulangi, klien nomor 5313 ya. Hari ini Mbak Wira melaunching dua video ya. Di video yang satunya sudah Mbak Wira jelaskan bahwa ketika Mbak Wira melakukan sebuah terawangan pada benda, maka apabila benda tersebut benar-benar berkodam, bayangan kodam itu akan muncul di detik pertama ya. Bayangan itu akan muncul di detik pertama. Nah, kok sayangnya bayangan itu kok tidak muncul ya ketika Mbak Wira melakukan terawangan pada benda ini ya, sehingga hal itu menjadi indikasi awal bahwa benda ini tidak berkodam kayak gitu. Nah, tapi di sini Mbak Wira ingin memuaskan klien ya, bahwa terawangan Mbak Wira harus benar-benar akurat, bukan hanya sekedar kosong karena Mbak Wira tidak mampu menembus hijab goib dari benda tersebut, tapi benar-benar kosong dengan cara ya teruji klinis ya melalui beberapa metode yang Mbak Wira gunakan. Yang pertama, Mbak Wira menggunakan metode vibrasi energi. Saya cek dulu di benda ini ada nggak vibrasi energi keberadaan kodam. Ternyata memang tidak ada ya, saya tidak menangkap adanya vibrasi energi dari kodam di benda ini. Hal itu menjadi indikasi bahwa benda ini kosong ya, tidak berkodam. Kemudian untuk melakukan recheck ya, pengecekan kembali ya agar hasilnya benar-benar valid, Mbak Wira menggunakan metode manifestasi atau keberadaan kodam ya. Ada nggak visualisasi dari manifestasi keberadaan kodam di situ? Ternyata memang Mbak Wira tidak menangkap visualisasi apapun, tidak ada manifestasi atau tanda-tanda keberadaan kodam di dalam benda ini, sehingga hal itu menjadi tanda bahwa oh iya memang benda ini benar-benar kosong, tidak berkodam. Nah, yang terakhir ya, Mbak Wira menggunakan metode agak ekstrim sih, karena kodam bisa tersakiti dengan metode ini, yaitu apa? Metode injeksi energi. Jadi benda ini saya injek atau saya hantam dengan sejumlah energi. Apabila ada kodamnya, maka kodamnya itu akan keluar. Ini ibarat ada rumah gitu ya, diketok-ketok sama Mbak Wira, tok-tok-tok ada orang nggak ada suara. Tok-tok-tok ada orang nggak ada penampakan. Tok-tok-tok ada orang tetap aja diem. Ya sudah, saya lempari mercon kan gitu. Kalau ada orangnya pasti dia akan teriak keluar sambil marah-marah kan kayak gitu. Kalau di dunia manusia itu ibaratnya kayak gitu. Nah, sekarang setelah saya tembak dengan energi, ternyata ada feedback, muncul kodamnya ya, sambil marah-marah tentunya ya, ngomong apa, saya penunggu dari benda ini. Setelah saya telusuri, ternyata memang kodamnya itu tidak inside ya, tidak inside liontin ini, tidak ada di dalam ya, tidak ada di dalam benda ini, melainkan hanya nempel di luar. Memang terkoneksi tapi tidak benar-benar berada atau inside di dalam benda ini ya. Ibarat benda ini adalah sebuah kulkas gitu, maka minuman itu ada di atas kulkas kayak gitu, tidak masuk ke dalam kulkasnya. Nah gitu loh ya, jadi paham ya, jadi hanya terkoneksi atau terhubung aja. Ini kalau praktisi supranatural modern menyebutnya metode channeling atau metode yang hanya terhubung. Ibarat sebuah komputer ini hanya shortcutnya aja yang di benda ini ya, kodamnya ada di drive C tapi shortcutnya ada di desktop kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Semoga bisa dipahami. Untuk wujud kodamnya ada laki-laki berjubah panjang memakai pakaian hitam-hitam. Ini white entitas ya, walaupun dia pakaiannya hitam tapi white entitas, aman tanpa dampak negatif. Asal kodam dari hutan ya, sekitar daerah Jawa Tengahan. Usianya kira-kira 850 tahun dengan level power 82. Memang dari segi usia ini muda, dari segi power juga biasa. Mohon maaf, saya tidak tahu siapa yang meritual ya, dukun mana yang meritual saya tidak tahu, dan saya tidak perlu tahu itu. Harganya berapa juga saya tidak tahu dan tidak perlu tahu itu, supaya hasil terawangan Mbak Wira benar-benar objektif ya. Kemudian untuk tuah utama lebih ke arah proteksi, kemudian asian dan kewibawaan, tapi utamanya menggunakan kekuatan sihir. Di sini baju hitam-hitam atau jubah hitam ini adalah tanda bahwa kodam ini cenderung menggunakan kekuatan sihir saat menggunakan asian dan kewibawaan. Jadi dia akan mempengaruhi orang yang melihat Anda sehingga Anda nampak terlihat lebih menyenangkan dan lebih disegani ya, lebih disenangi dan lebih disegani oleh karena efek sihir-sihir ya, sihir pikiran atau manipulasi penglihatan yang dilakukan oleh si kodam ini tadi kayak gitu ya. Kemudian ini tuahnya juga udah jalan meskipun belum maksimal ya. Untuk cara memaksimalkan gimana ya? Biasanya saya melakukan pendekatan dengan kodam lebih baik. Bagaimana pendekatan yang dilakukan? Yang pertama dengan meditasi. Meditasi itu niatnya meningkatkan kepekaan diri kita sendiri, meningkatkan kepekaan batin kita, sehingga ketika kita melakukan interaksi dengan kodam itu ada feedback yang nyambung kayak gitu ya. Jadi meditasi itu bukan niatnya untuk kodam, tapi niatnya untuk kepekaan diri sendiri. Kemudian yang kedua, rutin berkomunikasi. Nah, bentuk komunikasi paling sederhana itu adalah afirmasi atau menyampaikan perintah. Kemudian yang ketiga adalah sering atau rutin dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Yang paling baik ya dupa offering,
Gaharu Herbal Cap Raja Omyang buatan Mbah Wira. Ya, itu saran saya adalah offering terbaik yang bisa saya ketahui dari ya semua offering yang pernah saya lakukan atau saya pernah jumpai selama 7 tahun menjadi praktisi supranatural kayak gitu. Ini sedang ada diskon ya, promo beli 3 gratis 1 di Shopee dan Tokopedia. Oke, itu tadi tips-tips yang bisa saya berikan kepada Anda untuk memaksimalkan tuah dari sebuah azimat berkodam. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Tolong gunakan hasil terawan ini dengan bijak, jangan digunakan untuk mengadu antar praktisi ya. Apalagi cara-cara pendekatan kodam itu sebenarnya yang berkewajiban mengajarkan adalah praktisi yang menjual benda ini, karena itu adalah layanan dari after sales. Tapi nggak apa-apa, di sini Mbah Wira beritahu, semoga bermanfaat bagi Anda. Gunakanlah dengan positif, jangan digunakan untuk mengadu antar praktisi kayak gitu. Oke, terima kasih. Tadi untuk hasil terawangannya ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, selamat siang.